Halo semuanya, selamat datang di channel cerita Donghua ID. Tanpa basa-basi lagi mari kita melanjutkan cerita sebelumnya. Selamat mendengarkan. Bab 9 bantuanmu tidak berharga. Liu Gonzi, tolong pergi dan laporkan ke Sudansi, mengatakan bahwa kami telah tiba. Ling Feiyu mengingatkan dengan lembut. Liu Baoming melihat tangan giok ramping yang dia hantui dalam mimpinya. Tetapi dia memegang kaki babi, hidungnya hampir bengkok, dia menggertakkan giginya, dan berkata, kalian berdua, tunggu di sini. Yun Hao segera menemukan bahwa pada saat ini, tangan ramping Ling Feiyu sudah berlumuran keringat karena kegugupannya. Yun Hao tersenyum diam-diam, tetapi ada beberapa emosi di hatinya. Wanita ini menekankan bahwa dia adalah tunangan pihak lain sejak awal, dan dia juga sengaja memegang tangannya untuk mengingatkan Liu Baoming. Saat ingatannya terbangun dan Ling Feiyu berhubungan dengannya sedikit lebih banyak, Yun Hao menjadi semakin puas dengan tunangan ini, dan kualitas tubuhnya sangat langka. Ling Feiyu ingin menarik tangannya, tetapi tiba-tiba dipegang erat oleh Yun Hao. Kamu sudah memberiku semua tanganmu, jadi aku harus bergegas. Yun Hao berkata sambil tersenyum. Ling Feiyu tersipu dan berkata dengan suara rendah, wanita lain mana yang telah kamu ucapkan kata-kata ini? Yun Hao berkata, dalam hidup ini, hanya ada kamu. Pada saat ini, Liu Baoming berjalan keluar dari halaman, melihat bahwa keduanya masih berpegangan tangan, dan berkata dengan marah, gadis hujan terbang, mengapa kamu begitu putus asa untuk Yun Hao? Ada orang yang lebih baik darinya di mana-mana di kota Liu Yun. Aku sudah lama terobsesi denganmu, dan sekarang aku bahkan bisa menyempurnakan pil kelas menengah peringkat kuning. Tuan, saya, Tuan Su, adalah alkemis pertama di kota Liu Yun. Aku sangat baik. Kenapa kamu tidak ingin melihatku lebih banyak? Menurut Liu Baoming, 10 Yun Hao, 100 Yun Hao, tidak sebaik jarinya. Yun Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak marah ketika dia mendengar kata-kata cemburu Liu Baoming, tetapi malah tersenyum lucu di wajahnya. Dan bahkan mengulurkan tangannya untuk melingkarkan lengannya di pinggang kecil Ling Feiyu untuk merangsang pihak lain. Wajah Ling Feiyu sedikit merah, dia menjatuhkan tangannya, dan berkata terus terang kepada Liu Baoming, Tuan Muda Liu, tolong hormati. Yun Hao adalah tunanganku, suami yang ingin aku percayakan selama sisa hidupku. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Jika kamu tidak mendengar dengan jelas, Rain, kamu memberitahunya lagi. Yun Hao tersenyum dan memperbaiki pisaunya. Liu Baoming menggertakkan giginya, tuanku berkata bahwa ketika dia selesai memurnikan pil, dia secara alami akan membiarkanmu masuk. Suara itu jatuh, dan pihak lain berbalik dengan marah dan hendak pergi. Yun Hao tidak kecanduan dan menghentikan pihak lain. Liu Baoming, tahukah kamu mengapa Feiyu begitu setia padaku? Liu Baoming tiba-tiba menoleh dan berkata, katakan. Yun Hao berkata, karena kamu jelek. Liu Baoming tertegun sejenak, dan membalas dengan keras, Yun Hao, apakah kamu membodohiku? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Yun Hao tidak berdaya. Kamu mencari kematian, Liu Baoming ingin melakukannya. Itu saja, Ling Feiyu mengeluarkan minuman dingin, dan momentum alam Huahai meledak, menekan bau mesiu di antara keduanya. Liu Baoming menatap Yun Hao dan berkata, Yun Hao, kamu benar-benar tulang lembut yang hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Kata-kata itu jatuh, dan pihak lain mengangkat lengan bajunya dan pergi. Kamu memiliki istri yang begitu cantik, kamu juga bersembunyi. Jawab Yun Hao. Liu Baoming hampir jatuh marah. Ketika pihak lain pergi, Ling Feiyu mencibir, dibandingkan denganmu, dia memang cukup jelek. Hei, ini pertama kalinya aku melihatmu tersenyum. Yun Hao terkejut dan menghela nafas. Senyum ini, ditambah dengan wajah yang luar biasa itu, tidak hanya seperti bunga yang mekar, tetapi juga seperti pelangi halus. Itu normal bagi gadis secantik itu untuk diingat oleh begitu banyak pria. Ling Feiyu melihat bahwa dia terlalu santai, jadi dia mengingatkan dengan wajah lurus, ketika kamu bertemu Sudansi, kamu harus lebih terkendali dalam kata-kata dan perbuatanmu. Yun Hao, masuk sendiri. 2,5 jam kemudian, suara perintah terdengar dari atas. Jangan bicara omong kosong, Ling Feiyu menginstruksikan. Yun Hao mengangguk, dan ketika dia memasuki halaman, dia melihat bahwa ramuan yang dikeringkan semuanya adalah barang kelas bawah. Bahkan beberapa ramuan harus dibiarkan di tempat teduh hingga kering, tetapi dapat terkena sinar matahari.
Tampaknya alkemis nomor 1 dari kota Liuyun ini tidak lebih dari itu. Cepat masuk, Su Yin berteriak dan mendesak di pintu kamar yang tertutup. Yun Hao mendorong pintu masuk, menutup pintu dengan tangannya, dan gelombang panas mengalir ke arahnya, dan di tengah ruangan ada tripod alkimia berkaki 3 dan bertelinga 2. Di bawah tripod alkimia, api menyala perlahan, dan tanahnya berantakan, yang semuanya adalah residu limbah yang dihasilkan oleh alkimia. Kamu melihat sekeliling, Lao Su menendangmu pergi. Seorang lelaki tua dengan rambut kering dan rongga mata cekung mengancam. Yun Hao memandang Su Yin dan menemukan bahwa pihak lain mengenakan aura busuk yang kuat, dan sepertinya waktu hampir habis. Su Yin berjalan dari sisi Danding, menatapnya dan berkata, Yun Tiankuo adalah pria yang sangat baik, bagaimana dia bisa melahirkan pemborosan seni bela diri sepertimu? Dia punya putra sepertiku, apakah kamu punya putra? Jawaban Yun Hao tidak asin atau ringan. Mulutmu sama liarnya dengan dia saat itu. Tapi tahukah Anda bahwa untuk memohon kepada saya untuk membantu Anda menemui dokter, dia mengangguk dan tampak seperti anjing tua yang rendah hati. Su Yin mencibir lagi dan lagi, seolah-olah dia sengaja memprovokasi Yun Hao. Mata Yun Hao dingin, dan sentuhan pembunuhan sengit muncul di matanya. Dia sudah mulai menghitung di dalam hatinya, berapa persen perhitungan yang bisa berhasil. Melihat Yun Hao terdiam, Su Yin mencibir, mengeluarkan botol giok, melemparkannya ke Yun Hao, dan berkata, kamu sangat sakit dan akan mati kapan saja, minum obatku, dan kamu akan dapat menyelamatkan hidupmu. Kamu bahkan tidak tahu penyakit apa yang aku derita, jadi kamu membiarkanku minum obat? Mata Yun Hao tajam, obatku menyembuhkan semua penyakit, cepat minum. Mata Su Yin tajam, Yun Hao melirik residu obat yang tak terhitung jumlahnya di bawah tungku dan pikirannya berputar, dia sudah mengerti bahwa pihak lain menggunakannya untuk menguji pil. Su Yin sama sekali tidak berencana untuk menemui dokter untuknya, tetapi mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Yun Tiankuo, dan menggunakan ayahnya untuk pergi ke makam kuno hidup dan mati untuk memetik rumput yin dan yang. Yang disebut pil percobaan mengacu pada penggunaan orang untuk menguji khasiat obat pil. Ketika setiap ramuan lahir, kemanjuran pil sangat tidak stabil, sehingga beberapa alkemis sering menemukan orang yang masih hidup untuk mencoba pil untuk mengkonfirmasi kemanjuran pil tersebut. Mereka yang mencoba pil seringkali memiliki tingkat kematian 90%. Su Yin menatap Yun Hao, dia telah mengunci Yun Hao, siap untuk bergerak kapan saja. Pikiran Yun Hao penuh dengan pikiran, memikirkan bagaimana menyelesaikan situasi. Untuk menstabilkan pihak lain, dia diam-diam membuka botol giok di tangannya, dan segera mencium bau obat yang familiar. Yun Hao menuangkan ramuan ke tangannya, dan pupil matanya menyusut. Pil pembangun tubuh darah biru, ini adalah yang terbaik dari Orde Kuning, yang dikembangkan oleh Yun Hao di kehidupan sebelumnya dan digunakan untuk tubuh pendinginan Chang Yao. Dia jelas hanya meneruskan resep dan ini ke Chang Yao, dari mana Su Yin mendapatkannya? Cepat dan makan dia, Su Yin mendesak dengan kejam. Makan ibumu, Yun Hao memarahi, telapak tangannya dipaksa, dan pil itu meledak secara langsung, berubah menjadi bubuk dan terbang keluar. Yun Hao menahan napas dan dengan cepat mundur. Su Yin sangat marah ketika dia melihat bahwa Yun Hao telah menghancurkan pil itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengisap beberapa kali kabut pil lagi, dan matanya memerah. Ini adalah ramuan yang telah dia sempurnakan setelah banyak kesulitan dan menghancurkan bahan obat tungku yang tak terhitung jumlahnya. Yun Hao, menghancurkannya seperti ini, binatang buas kecil, kamu mencari kematian. Su Yin meraung marah. Yun Hao berada beberapa meter jauhnya, dan berkata dengan dingin, orang tua, erisipelas di tubuhmu telah mencapai puncaknya, jika kamu tidak ingin mati, hentikan operasi vitalitasmu. Su Yin tidak mendengarnya. Dan dia bertekad untuk membunuhnya, dan langkahnya tersapu, seperti harimau yang ganas. Yun Hao berdiri di tempat, mencibir. Saya melihat bahwa Su Yin baru saja mengambil beberapa langkah, dan dia merasa langit berputar dan dia jatuh ke tanah dengan keras, dan kemudian garis-garis hitam muncul di permukaan kulitnya, dan rasa sakit yang hebat dari ribuan tendon dan pembuluh darah membuatnya meratap. Yun Hao memandang Su Yin, yang jatuh ke tanah seperti anjing mati. Matanya acuh tak acuh, dari kesopanan pertama dia memasuki aula utama,
Dia menemukan bahwa Suyin telah terbuat dari erisipela's, dan dia milik orang yang sakit parah. Suyin Ben sakit parah, dan dia menghirup bubuk residu dari pil limbah gedung darah biru, yang pasti akan memperburuk erisipela's di dalam tubuh. Selama dia memobilisasi vitalitasnya, erisipela's akan meledak. Yun Hao, selamatkan aku, saya tidak ingin mati, tolong. Suyin, yang masih tinggi dan ingin membunuh Yun Hao, sedetik yang lalu, sekarang memohon belas kasihan padanya seperti anjing busuk. Ingin hidup? Yun Hao menatap pihak lain dan bertanya sambil mencibir. Selamatkan, ku, Suyin sangat menyakitkan. Yun Hao melihat bahwa dia berada dalam erisipela's dan mengatur penyergapan untuk membunuhnya, menunjukkan bahwa pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Ekspresi Yun Hao dingin, gumpalan vitalitas muncul dari jari-jarinya, dan dia tidak memasuki tubuh Suyin, hanya untuk melihat bahwa garis-garis hitam di tubuh Suyin segera menghilang dengan cepat, dan seluruh orang memulihkan sedikit energi, tetapi dia masih lemah. Suyin berjuang untuk bangun, ekspresinya terus berubah. Marah, Yun Hao mengurus hidup dan matinya. Yang dia takuti adalah pihak lain yang bertanggung jawab atas hidup dan matinya. Yang mencurigakan adalah, bagaimana Yun Hao, seorang pria sejati, memiliki pencapaian dan dao seperti itu. Selain itu, Suyin juga memiliki harapan bahwa pemuda di depannya mungkin dapat membantunya menderita erisipela's yang telah mengganggunya selama lebih dari 10 tahun. Yun Hao, selama kamu membantuku meringankan penyakit erisipela's di tubuhku, aku berutang budi padamu. Mata Suyin berkedip, dan dia berbicara dengan lemah. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh, dan setelah mendengar ini, dia mencibir, bantuanmu, bagiku, tidak berharga. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.